Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Novidian selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Didi Hertanto dengan NIM 23010202130. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester Sistem Basis Data. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana penjelasan terkait perintah SQL DDL beserta contohnya? SQL DDL merupakan singkatan dari Data Definition Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data dan mengubah data. DDL biasa digunakan untuk mengolah objek basis data seperti tabel dan indeks. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database seperti tabel ataupun indeks. Beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan antara lain, yang pertama create. Create digunakan untuk membuat objek database baru seperti tabel. Sebagai contoh, create spasi tabel, spasi nama tabel untuk membuat tabel baru. Yang kedua ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Sebagai contoh, alter spasi table, spasi nama table, spasi add, spasi nama kolom, spasi tipe data untuk menambahkan kolom baru dan tipe datanya. Yang ketiga yaitu drop. Drop digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Sebagai contoh, drop spasi tabel, spasi nama tabel untuk menghapus tabel dari database. Untuk pertanyaan yang kedua terkait DML. DML merupakan singkatan dari Data Manipulation Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam database. DML digunakan untuk memasukkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari tabel basis data. Beberapa pernyataan DML yang biasa umum digunakan, yang pertama insert. Insert digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel basis data. Sebagai contoh, insert spasi into spasi karyawan dalam kurung ID, nama, email, tutup kurung, spasi values, spasi dalam kurung 1, andi@example.com, tutup kurung. Dalam contoh ini, kami mencoba menambahkan entry baru ke dalam tabel karyawan. Entry tersebut menyertakan 1 untuk ID, terus kemudian Andi untuk nama, dan andi@example.com untuk alamat email. Yang kedua yaitu perintah update. Biasa digunakan untuk memperbaharui data yang ada di dalam tabel database. Sebagai contoh, update spasi karyawan, spasi set, spasi nama, sama dengan Budi, spasi where, spasi ID sama dengan 1. Dalam contoh tersebut, saya coba memperbarui tabel karyawan di dalam ID 1 dengan nama Budi. Perintah yang berikutnya yaitu delete. Delete digunakan untuk menghapus satu atau beberapa data dalam tabel database. Contoh, delete spasi from, spasi karyawan, spasi where, spasi ID sama dengan 1. Dalam contoh tersebut, saya menghapus data di tabel karyawan yang di dalam kolom ID 1. Perintah berikutnya yaitu select. Select digunakan untuk mengambil satu atau beberapa data dalam tabel database. Contoh, select spasi bintang, spasi from, spasi karyawan. Dalam contoh tersebut, saya mengambil semua data yang ada di tabel karyawan. Pertanyaan yang ketiga, IRD. IRD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. IRD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah database. IRD digunakan untuk merancang database dan memvisualisasikan model data. IRD dapat membantu dan memudahkan perancangan struktur database dengan memahami hubungan data. Dalam sebuah IRD, terdapat beberapa komponen utama untuk memodelkan suatu sistem. Yang pertama, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda. Biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan entitas yang
Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang biasa digunakan dalam IRD, yaitu pertama atribut kunci, yaitu atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting, sebagai contoh nomor KTP atau nomor mahasiswa. Yang berikutnya atribut simple, yaitu atribut yang bersifat tunggal, bernilai tunggal, sebagai contoh nama pegawai. Yang berikutnya atribut multi-value atau atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entity. Contoh yaitu pegawai yang memiliki nama, tanggal lahir, dan gelar. Yang selanjutnya atribut komposit, yaitu atribut gabungan yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contohnya yaitu atribut dalam sebuah nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang berikutnya atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contohnya dari atribut ini adalah selisih harga. Yang berikutnya yaitu komponennya adalah relasi. Relasi merupakan hubungan terjadi antara satu atau lebih entitas. Biasanya digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat tiga jenis relasi yang digunakan dalam IRD. Yang pertama, one-to-one, berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi dengan satu entitas lain. Contohnya seperti data mahasiswa dengan NIM nomor induk siswa. Yang selanjutnya, one-to-many, memiliki arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari implementasi one-to-many yaitu jurusan dengan mahasiswanya. Yang ketiga yaitu many-to-many, memiliki arti setiap entitas yang ada dapat memiliki relasi dengan entitas lain. Begitu pula sebaliknya. Contoh dari relasi ini adalah mahasiswa dengan data terkait UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Pertanyaan yang keempat mengenai normalisasi database. Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam suatu database untuk mengurangi redundansi atau meningkatkan integritas. Normalisasi dilakukan dengan memecah tabel-tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil sehingga mengurangi duplikasi data dan memudahkan dalam pemeliharaan. Ada beberapa tingkatan tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi yang umum terdiri dari 1 NF sampai 5 NF. Yang pertama 1 NF atau First Normal Form. Mengelompokkan data sesuai jenisnya dan menghilangkan duplikasi serta membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data. Syaratnya setiap kolom memiliki nilai atomik. Sebagai contoh, yang tidak 1 NF yaitu produk terdiri dari susu dan roti. Seharusnya jika 1 NF, produk sama dengan susu dan produk roti pada baris yang terpisah. Yang selanjutnya tahapan yang kedua yaitu 2 NF atau Second Normal Form. Dekomposisi tabel dan mencari kunci primer dari setiap tabel. Syaratnya sudah 1 NF dan kolom non-kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Contohnya, pisahkan tabel pesanan dan produk agar kolom seperti harga tergantung pada produk bukan kombinasi kunci. Yang berikutnya tahapan 3 NF atau Third Normal Form. Data hanya boleh memiliki atribut dari kunci primernya saja. Syaratnya sudah 2 NF dan tidak ada ketergantungan transitif. Sebagai contoh, pisahkan data kota dari tabel pelanggan ke tabel tersendiri jika data kota digunakan di banyak tempat. Yang berikutnya ada BCNF untuk mengatasi anomali yang tidak dapat diatasi dalam tahapan 3 NF. Dan yang terakhir ada 5 NF untuk mengatasi kondisi di mana join dependent mengakibatkan pemecahan relasi menjadi dua bagian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang sebagai jawaban dari ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.